Halo semuanya, halo Sobat Edu semuanya. Kenalin, aku Bella, Miss Edu di Edu Master gitu. Nah, kali ini saya akan menemani kalian semua nih di bersantai ngobrol bareng bersama master tutor kita yang sangat inspiratif tentunya. Dan kita akan sharing-sharing nih soal banyak edukasi ya Mister ya tentunya gitu. Nah, di podcast pertama kita ini nih kita akan kedatangan master tutor kita yang tentunya sangat inspiratif, yang mempunyai segudang prestasi nih. Nah, langsung saja nggak usah pakai lama-lama, perkenalkan nih master tutor kita yaitu Mr. Joseph. Halo. Halo. Selamat siang Mr. Selamat Joseph. siang, Kak. Apa kabarnya nih Mr. Joseph? Wow, kabar aku sangat-sangat baik sekali. Wah, luar biasa nih sobat-sobat Edu. Nah, boleh tanya-tanya nih Mister ya? Boleh. Oke, nih untuk kesibukannya sampai saat ini apa nih Mister? Kesibukan saya tentunya mengajar ya. Oh, Mengajar matematika dan beberapa juga pelajaran IPA kayak fisika, kimia, dan juga English. Gitu. Dan selain mengajar, saya juga pernah sebelumnya di perusahaan logistik, itu di divisi Learning and Development. Nah, jadi saya juga tidak pernah lepas dari mengajar. Cuman mengajar itu mengajar employee, ya tentang soft skill, tentang SOP dari company. Nah, seperti itu. Dan juga side job saya sebagai seorang engineer. Gitu. Gitu. Wow, keren banget nih Mr. Joseph. Nah, kalau boleh tahu nih Mister dari pengalaman mengajar Mister yang tadi sudah disampaikan Mister ya, kalau boleh tahu lulusan mana sih ini Mister ini nih? Oke, saya lulusan dari S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Oh, Universitas Diponegoro. Ini universitas negeri ya, salah satu universitas negeri yang banyak diminati sobat-sobat Edu nih Mister. Iya. Tentunya apalagi yang untuk kelas 12 ya Mister, pasti Iya. ngejarnya ada yang mungkin pengen keluar kota gitu ya, bisa salah satu opsi nih ya Mister ya di Universitas Diponegoro ini. Nah, tadi Mister jurusannya teknik sipil lah Mister ya. Waduh, ini salah satu jurusan yang banyak diminati juga nih Mister. Apalagi tentunya dengan mengajar, untuk apa nih Mister, mata pelajaran matematika ya. Iya. Itu sangat penting kan ya Mister ya. Penting banget itu Penting matematika. banget. Selain matematika nih Mister, untuk jurusan teknik itu apa aja sih Mister yang paling penting gitu mata pelajarannya? Tentunya teknik itu masih bagian dari saintek ya. Pasti matematika, ada juga fisika. Nah, itu emang udah main majornya di situ. Kimia juga ada, bahasa Inggris. Dan nanti ada pelajaran-pelajaran tambahannya lagi sih sebetulnya. Kayak pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau kewirausahaan dan lain sebagainya. Oh, itu oke. Oke. Berarti itu masih Kesinambungan, Aduh, betul. saya sampai belibet nih Mister Iya. ngomongnya. Itu masih berkesinambungan ya Mister ya, Betul, berarti iya. dari nggak cuma hanya MIPA aja ya Iya, Mister, nggak tapi cuma hanya. mata Betul. pelajaran lain sebenarnya juga penting ya Mister. Betul sekali. Gitu. Oke. Nah, saya ingin bertanya juga nih Mister, dari mata pelajaran matematika, IPA dan fisika itu seberapa pengaruhnya sih Mister? Atau mungkin dari Sobat Edu ini kan pengen tahu nih Mister, matematika tuh takarannya seberapa, fisikanya seberapa gitu, biar Sobat-Sobat Edu di rumah atau ya yang lagi nonton nih tentunya bisa mempersiapkan dari sekarang nih Mister, apalagi bentar lagi mau masuk PTN gitu. Gimana? Oke, jadi memang itu di teknik sipil ya. Aku sedikit introduce dulu. Memang ada 5 konsentrasinya. Ada civil structure, ada hidrologi itu yang berhubungan dengan keairan, ada geotechnical itu bagian struktur bawah kayak pondasi, ada manajemen construction. Nah, itu dia ngitung-ngitung budget tuh berapa kebutuhan yang estimasinya ya kan. Nah, terus kemudian ada lagi transportation tuh ya. Jadi yang desain-desain kayak jalan rel kereta api, terus kemudian bandara dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu nggak lepas tuh dari matematika. Ya kan, kayak iya, ngitung trigonometri. Wah, nah itu relate iya. banget itu kan, sin, tan, betul. cos. Nah itu benar-benar ada ketemu lagi tuh, contohnya kayak gitu, diferensial, integral, apalagi di pelajaran kalkulus.
dan nanti di fisika juga ada tuh, karena kan untuk membangun suatu gedung kan harus stabil ya. Iya, Nah, betul, harus jadi fondasi yang betul, kuat ya, Mister, nah ya, kita tentunya. harus pakai beban kan, beban manusia, beban Iya. angin dan lain sebagainya. Nah itu Betul. ada fisikanya juga tuh di pelajaran kesetimbangan benda tegar. Dan jangan lupa hukum Newtonnya juga tuh, hukum Newton 1, 2, 3, aksi reaksi itu ketemu lagi di situ. Gitu. Berarti memang harus dipersiapkan juga dari awal ya, Mister. Apalagi algoritma dan lain sebagainya itu ya, Mister. Betul. Memang banyak nih, Mister, Sobat Edu nih ya, tentunya yang masih kurang banget nih di algoritma. Nah, menurut Mister nih, yang bisa untuk menghafal tuh tipsnya apa sih, Mister? Kalau dari aku sendiri, sebetulnya teknik menghafal itu senyamannya siswanya ya, karena kan setiap siswa itu kan masing-masing punya style yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang secara visual, auditory, dan kinestetik. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman yang suka secara visual, mungkin bisa ditulis di kertas tuh dengan gambar-gambar yang cukup menarik. Itu bisa, atau diwarnain, itu juga bisa. Jadi memudahkan untuk menghafal. Nah, kalau mungkin yang dengan audio mungkin bisa sambil dicoba didesain seperti lagu. Gimana tuh, Mister, contohnya? Boleh dicontohin nggak, Mister? Mungkin Sobat Edu contoh ya, misalkan sin ditambah sin ya, misalkan sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin alfa tambah beta per 2. Nah, itu bisa tuh dijadikan lagu. Jadi kayak misalkan 2 sin cos sama dengan sin jumlah plus sin selisih. Nah, contohnya seperti itu. Gitu. Berarti direkam dulu kali ya, Mister ya. Terus baru tuh didengerin lagi sama Sobat Edu gitu ya, Mister ya. Bisa jadi nih, bisa jadi yang bagus nih, bisa dicontoh ya, Mister, untuk Sobat Edu semuanya, biar untuk memudahkan sobat-sobat Edu nih ya, Mister, untuk bisa mengingat lagi sampai nanti di kuliah, karena di kuliah kan pasti akan terpakai juga gitu ya, karena kan matematika adalah materi paten gitu ya, yang akan dipakai untuk di kemudian hari gitu. Oke. Dan latihan soal juga sih tentunya. Kan tentu pasti ya. Practice make perfect. Jadi dengan sering kita latihan, itu lama-lama tuh kita tuh masuk ke dalam otak tuh, dan lama-lama kita jadi terbiasa. Kayak misalkan nih, kita nih udah terbiasa lewat di jalan A misalkan. 1 hari, 2 hari mungkin masih baru kan. Tapi kalau misalkan itu secara rutin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama kita tuh udah masuk di alam bawah sadar, kita udah tahu jalan itu. Bahkan udah belok ke kiri, belok ke kanannya lagi tuh udah refleks. Udah kayak apal gitu ya, Mister ya. Betul. Bagus. Oke. Nih, boleh nih Sobat Edu semuanya boleh dipakai nih ya, Mister ya, tipsnya. Boleh kan, Mister? Dibagi-bagi ya, Mister, ilmunya. Oke. Nah, Mister, kalau dari tips yang tadi udah disampaikan, boleh nggak, Mister, kita diceritain nih, Mister, dari apa nih, untuk bisa lolos sampai ke Undip, gimana tuh, Mister, ceritanya? Karena kan mungkin dari Sobat Edu yang sekarang masih agak, aduh, bisa nggak ya ke Undip gitu. Coba deh, boleh nih, Mister, dikasih semangat juga buat Sobat Edu gitu. Oke, jadi memang itu persiapannya juga harus matang ya. Nggak mungkin pas di kelas 3 udah di tahun-tahun terakhir baru panik. Nah, itu biasanya memang direncanakan mungkin untuk adik-adik yang masih di kelas 1 nih, change-nya masih banyak. Itu udah mulai dulu nih, minimal dikepo-kepoin dulu sih. Aku tuh passionnya tuh di bidang mana sih? Kayaknya aku ada passion di bidang science. Nah, berarti kan bisa di kedokteran, farmasi, atau teknik. Nah, itu boleh dicari-cari dulu tuh. Kalau misalkan teknik sipil, itu belajarnya tentang apa? Career path-nya, dunia kerjanya seperti apa? Nah, itu dulu, baru nanti dicari nih kampus-kampus mana nih yang kira-kira memang bagus untuk di jurusan itu. Nah, baru nanti boleh dipersiapkan nih. Misalkan di pelajaran kelas 1 ada pelajaran eksponen atau pelajaran logaritma. Nah, jadi kalau memang teman-teman masih ada yang kurang paham, lebih baik kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Jadi jangan sampai ada sesuatu materi yang nggak ngerti terus berkelanjutan. Nah, itu yang perlu harus diperhatikan. Jadi dipersiapkan sedini mungkin dan latihan soal. Nah, kalau bisa nanti biasanya kan ada tryout tuh, entah itu tryout online atau sebagainya, boleh coba diikuti dulu. Nah, jadi nanti kalau begitu sudah prepare di kelas 1 sama kelas 2, nah nanti di kelas 3 tuh udah siap tempur, dalam artian udah siap untuk
tryout, udah oke. siap untuk coba-coba untuk les yang memang persiapan untuk UTBK untuk ya, UTBK Mister. dan lain sebagainya gitu, termasuk beli-beli buku juga ya. Oh, gitu. Nah itu karena itu juga sangat menunjang ya, Oh, buku-buku untuk latihan soal, karena kan belajar itu kan platformnya banyak ya, Iya. nggak mesti harus monoton di sekolah atau di bimbel. Iya, Dari betul. buku bisa, dari YouTube juga bisa kalau misalkan ada tryout, Iya, ya itu boleh dicoba silakan gitu. Oke, Mister. Nah, tadi kan kita udah banyak banget ya berbincang-bincang nih soal les, soal masuk PTN gitu kan. Apalagi Mister juga alumni, salah satu alumni dari Universitas Negeri di Indonesia juga, yaitu Universitas Diponegoro, masuk jurusan teknik sipil juga. Mister Joseph juga udah cerita banyak banget pengalamannya, sharing juga ke kita banyak banget. Nah, sekarang ini nih Mister, kalau boleh saya tahu nih, Mister saat ini kesibukannya selain tadi kesibukannya mengajar kan ya Mister ya. Nah, mengajarnya ini sudah berapa lama sih Mister, boleh ceritain nggak untuk mengajarnya? Saya itu mengajar sudah cukup lama, dari 2016 Kak. Oh, 2016. Iya, Oke. jadi awalnya itu saya ditawarin, tadinya sih enggak terplanningkan lah Kak. Karena ditawarin dari temen aku di kampus waktu itu. Nah akhirnya aku coba tuh untuk mengisi waktu biar lebih produktif ya, tentunya, dan itu kan hal yang positif. Dan saya lakukan itu dan saya cukup menikmati, dan saya merasa saya ada passion nih untuk di mengajar. Udah mengajar Iya, ya. Berarti dimulai dari situ dulu ya Betul, Mister ya. iya. Berarti awal mulanya dari tahun 2016 2016 sampai sekarang. Iya, Atau? sampai sekarang, Oh, betul. gitu. Jadi nggak putus tuh, jadi terus. Bahkan waktu itu kan saya mulai ketika saya menjadi mahasiswa ya. Iya. Waktu itu seingat saya semester 4 apa 5 waktu itu, dan setelah saya lulus saya tetap lanjutkan itu mengajar gitu. Karena begini ya, yang harus kita pahami juga ya, bahwa sebetulnya itu orang tua juga adalah seorang teacher, ya Oh, kan? iya, betul. Jadi guru itu nggak hanya sekedar profesi aja. Jadi kayak misalkan gini, orang tua mungkin ya, itu kan dia tetap ngedidik ya, Iya, ngajarin anaknya. betul. Jadi nggak hanya subjek matematika, kayak menerapkan pendidikan karakter, iya. nilai-nilai agama, budi pekerti dan lain sebagainya. Jadi itu nggak pernah terlepas dari yang namanya mengajar. Oke, Gitu. baik. Oke, nah singkat aja nih Mister, boleh tahu nggak prosesnya dulu Mister dari 2016 tadi mengajar tuh gimana sih Mister, prosesnya sampai akhirnya tahu EduMaster ini gitu? Oke, jadi awalnya itu dari sosial media tentunya ya. Aku Oke. ngeliat iklan, terus aku coba tuh. Ya aku coba Apply. aja apply. Aku masukin CV aku, sertifikat pengalaman aku mengajar dan prestasi sebelumnya saya apply. Nah, ya udah aku tunggu kan. Nah, terus aku dibales, ingat aku ada yang ngechat aku di WhatsApp. Oke. Kayak agak lupa juga, udah cukup Iya, lama udah sih. cukup lama ya. Pokoknya intinya ya udah seperti itulah kurang lebih. Jadi saya tahu EduMaster itu dari sosial media. gitu. Gitu. Oke. Berarti sempat ditanya-tanya dulu, harus dikirimkan CV-nya dulu Iya. sampai akhirnya ini ya, dan melalui proses micro teaching juga ya Betul, Mister ya. iya. Dites dulu sebelum akhirnya jadi salah satu tutor di EduMaster ya gitu. Iya. Nah, boleh diceritain juga nggak Mister? Jadi master tutor gitu, yang akhirnya menjadi master tutor Mister Joseph ini, perjalanannya seperti apa sih Mister? Oke, karena tentunya kan macam-macam tuh ya siswa-siswa ya. Ada yang orangnya cukup welcome, Iya. ada yang agak tertutup. Nah itu Mister, kan banyak banget Macam-macam yang karakter, Mister belum yang orang tuanya kadang-kadang kan beda-beda Iya, ya, betul. tipe-tipikal orang. Jadi ya saya tetap tanamkan di hati bahwa ini adalah suatu bentuk bukan hanya sekedar pekerjaan aja, tapi saya melayani gitu ya. Nah jadi ya saya juga tahu bahwa ini tujuan saya itu kan tujuan untuk mendidik anak-anak. Oke. Nah, jadi membantu mereka juga kan untuk meraih impian mereka, membantu permasalahan mereka yang ada di sekolah. Jadi ya itu yang menjadi motivasi saya untuk saya terus
mengajar dan menggeluti bidang mengajar ini. mengajarnya. Dan saya percaya bahwa ini adalah benar-benar bentuk pelayanan lah gitu. Jadi bukan hanya sekedar kerja kan beda-beda, ada yang kerja sekedar kerja terus dapat duit ya kan, terus selesai. Gitu. Tapi kalau aku tuh enggak, tapi emang benar-benar dengan hati mengerjakan itu dengan setulus hati gitu. Jadi ada berkahnya juga kan. Iya, betul sekali. Apalagi kita kan mengajar dengan ilmu. Nah itu betul sekali Mister. Betul, kan ada pahalanya juga, ada berkahnya juga gitu. Oh, jadi memang sudah dari hati nih ya Mister sudah mengajarnya begitu. Betul. Memang untuk memberikan ilmu kepada semuanya sampai akhirnya menjadi master tutor. Boleh nggak Mister dikasih tahu nih untuk calon-calon guru nih ya, calon-calon tutor yang akan menjadi bagian dari EduMaster juga. Caranya gimana sih Mister, tipsnya untuk bisa menjadi master tutor di EduMaster gitu? Oke, yang pastinya banyak-banyak belajar. Jadi walaupun sudah menjadi teacher bukan berarti berhenti untuk belajar, tetap update ilmu, latihan-latihan soal. Dan yang kedua adalah mencoba untuk diterima aja dulu siswa-siswa, tawaran-tawaran siswanya. Anggaplah aja itu sebagai bentuk tanggung jawab. Siapa tahu nanti begitu kita sudah mengajar dan siswa itu punya prestasi atau dia mengalami perkembangan akademik, nah itu kan bisa kebanggaan diri sendiri dan itu kita bisa dapat lagi tuh tanggung jawab yang lain. Jadi nggak apa-apa, diterima aja dulu, apa-apa seperti itu. Dan kita banyak belajar juga tentang ilmu, bagaimana juga kita membuat teknik mengajar supaya siswa juga nyaman. Jadi kan kadang-kadang kan ada siswa yang kayak, aduh cara ngajar gurunya ini kok gimana gitu, agak kurang bisa diterima. Jadi gimana cara pembawaan kitanya aja supaya tetap menyenangkan gitu. Dan tentunya teacher-teacher di luar sana atau ya tutor-tutor yang ingin bergabung di EduMaster pasti mempunyai ciri khasnya sendiri ya, metode pembelajarannya sendiri ya Misternya gitu. Kalau dari Mister Jose sendiri nih, metode apa sih Mister yang akhirnya bisa memikat gitu siswa gitu ya, karena kan banyak banget nih Mister siswa-siswa kita nih Mister yang cocok banget sama Mister gitu. Apa sih metode apa yang digunakan? Kalau gitu? dari saya kan tentunya kan ini kan ada tuh istilah pepatah tak kenal maka tak sayang. Wah iya betul. Jadi ya pastikan kita tuh memberikan first impression yang bagus kepada siswa. Nah, jadi sebegitu dapat informasi nomor WA, kita coba ngechat, dan tentunya ngechatnya itu dengan cara yang sopan dan friendly. Nah, begitu mereka sudah welcome, kita tanyakan nanti kita mau bahas topik atau materi tentang apa. Jadi tuh kita udah well prepare banget tuh mau ngajar apa. Nah, boleh tuh kita masuk, Dek, kamu tuh kesulitannya di mana sih? Jadi ibarat pastikan siswa itu kayak pasien gitu loh. Pasien dalam artian kalau orang sakit ke dokter itu kan dia punya sakit ini, keluhannya batuk, pilek, flu. Nah, tapi kalau siswa anggaplah seperti itu, keluhannya apa? Keluhan di materi tentang apa kesulitannya mereka, dan itu yang kita harus bantu. Nah, jadi kita fokus ke itunya dulu. Nah, kalau mereka sudah terbantu, mereka sudah nyaman tuh secara psikologis. Dan tentunya kita tetap harus bangun komunikasi. Karena mereka itu kan kendala-kendala di bidang akademik kan nggak cuma hanya faktor intelijensia doang. Kadang ada yang memang gurunya itu di sekolah kurang memperhatikan, hanya asal mengajar dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Atau mungkin ada faktor-faktor internal lain. Nah, jadi itu kita coba menjadi seorang mentor juga sebagai seorang guru, kita juga sebagai seorang teman dan membantu untuk memberikan solusi gitu. Nah, ini tips yang tadi dikasih oleh Mr. Joses bisa jadi ini ya, dipakai juga nih untuk tutor-tutor sekalian yang nonton gitu ya, yang sudah bergabung dari EduMaster juga. Ini bisa jadi salah satu contohnya. Jadi harus dicari tahu dulu nih kesulitannya dari siswa tersebut, membangun chemistry dari awal gitu kan, membangun komunikasi dulu dengan orang tua, dengan siswanya ya Mister ya tentunya. Nah, sampai detik ini nih Mister, apa sih Mister Joses yang membuat bangga gitu menjadi tutor di EduMaster dan akhirnya menjadi master tutor di EduMaster ini gitu? Yang ngerasa aku bangga di sini adalah kekeluargaannya juga ya. Jadi komunikasi itu memang penting. Jadi walaupun hanya sekedar via WhatsApp, tapi aku merasakan bahwa itu ada kedekatan secara kekeluargaan. Nah, itu dia.
kayak misalkan ada gathering dan lain sebagainya. Iya, Itu kan salah betul. satu tujuannya kan adalah itu membangun kekeluargaan, chemistry lagi Iya. ya, balik lagi ya Mister. Dan yang saya suka juga di sini adalah lembaga EduMaster itu dia di posisi netral, dalam artian dia mengerti dari perspektif guru, Oke. dia juga mengerti dari perspektif orang tua siswa dan siswa juga, kan nggak berpihak gitu. Iya, Nah iya, itu iya. aja saya bagusnya gitu. Jadi kalau ada suatu problem, dicari solusinya berdasarkan sudut pandang yang baik antara orang tua, siswa dan gurunya. Nah, Jadi memang kita jadi penengah penengah EduMaster itu yang ini saya di penengah ya betul Mister. itu yang membuat saya tetap terus nyaman. Oh, gitu. Begitu. Oke. Nah, apalagi sih Mister keuntungan lainnya dari menurut Mister Joses nih? Keuntungan apa yang dirasa oleh Mister sampai sekarang gitu setelah bergabung menjadi tutor EduMaster? Tentunya pasti siswanya banyak juga Oh, sih. iya. Gak berhenti juga tuh sebenarnya. saya tetap bangga sih, maksudnya siswa-siswa EduMaster tuh makin banyak banget. Betul, Gitu. betul sekali Mister. Dan siswa-siswa EduMaster juga pun mereka cukup attitude-nya juga cukup baik ya. Jadi mereka juga mengerti kesibukan guru mungkin, Iya. dan mereka lebih komunikatif lah. Karena kadang kan ada sih pernah dulu sih, tapi bukan di EduMaster ya. Itu pernah ketemu siswa yang memang secara attitude juga kurang baik. Oh, berarti punya pengalaman yang mungkin kurang enak Kurang juga ya enak, Mister dalam gitu. mengajar juga ya. Oke. Gitu. Tapi kalau di EduMaster sih overall siswa-siswanya cukup baik lah. Bahkan aku bilang cukup baik-baik semua. Semua. Gitu. Wah, keren banget berarti nih sobat EduMaster Iya. nih. Dari segi Mr. Joses tadi sudah sampaikan nih bahwa siswa-siswa EduMaster tuh memang baik-baik banget ya Mister Iya. ya, apalagi orang tuanya juga sangat Betul, orang kooperatif tuanya. banget Iya, untuk betul. memberikan informasi. Mungkin dari orang tuanya juga sudah komunikasi dengan tutornya, masing-masing tutornya ya tentunya. Oke. Nah, Mister, tadi kan kita udah banyak banget nih dari Mister, kita ngobrol banyak ya, nggak cuma soal masuk kuliah gitu kan, memilih PTN atau swasta itu seperti apa, dan banyak sekali cerita-cerita yang sudah disampaikan oleh Mister Joses, pengalaman-pengalaman tentunya gitu. Nah, mungkin sudah cukup nih Mister, sudah cukup waktunya dan kita sudah berbincang-bincangnya gitu ya Mister untuk podcast pertama kita kayak gitu. Terima kasih sebelumnya kepada Mister Joses sudah berkenan untuk sharing dengan kita semua di sini, apalagi untuk sobat EduMaster semua di rumah. Sudah hadir di sini juga, kami ucapkan terima kasih sudah sharing pengalaman dan lain sebagainya untuk tahu pengalaman masuk ke PTN seperti apa, agar mungkin dari sobat EduMaster di rumah ini punya pandangan nih setelah nonton podcast kita ini ya Mister. Oh, kayaknya aku harus ke PTN aja deh, atau masuk ke swasta aja. Dan mungkin dari sobat Edu sendiri sudah mulai prepare dari sekarang nih untuk masuk les private atau kelompok belajar tadi seperti yang Mr. Joses sampaikan tadi ya. Nah, mungkin cukup itu aja dari kita gitu ya. Saya ingin sampaikan nih, aku pengen sampaikan buat sobat-sobat EduMaster di rumah, jangan lupa ya untuk subscribe nih channel YouTube kita, apalagi untuk podcast pertama kita ya Mister. Ini podcast perdana loh, kita langsung datengin master tutor kita Mr. Joses. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen juga. Jangan lupa juga follow untuk sosial media kita, ada di TikTok, ada di Instagram, dan jangan lupa buka website kita ya untuk bisa langsung cek di Les Privat EduMaster. Oke, nah saya Bella bersama Mr. Joses pamit undur diri untuk saat ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.